Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 30 soal latihan USBN tahun ajaran 2022-2023. Nah, oke, langsung aja kita bahas soalnya dari soal nomor 1 ya. Nomor 1 di sini, bentuk sederhana dari A kuadrat B pangkat 3 C pangkat min 2 dibagi A pangkat min 1 B pangkat 2 dan C pangkat min 1 kuadrat adalah. Nah, kalau untuk menyederhanakan seperti ini boleh nanti kita kuadratkan satu per satu, atau kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya. Jangan ada dalam kurung, kita sederhanakan baru nanti dikuadratkan, seperti itu juga boleh. Nah, kalau misalkan dikuadratkan satu per satu, berarti ya karena di sini kuadrat, berarti kan nanti semuanya dikalikan 2 gitu ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan dengan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, berarti kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Nah, kita lihat di sini akan ada A, B sama C ya. A-nya di sini pangkat 2, yang bawah pangkat min 1. Nah, supaya pangkat A ini bawah pindah ke atas, min kan kalau pindah ke atas jadi plus. Kalau plus pindah ke atas jadi min, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini pindah ke atas sana, berarti sama aja dengan A pangkat 2 min 1 jadi plus 1 ya. Kemudian di sini B, ini kan pangkat 3 ya. Nah, ini B pangkat 2, kalau pindah ke atas berarti dikurangi 2. Dikalikan C, C-nya ke atas, kan asalnya C-nya ini pangkat min 2. Nah, ini min 1 pindah ke atas jadi plus 1. Gitu ya, dikuadratkan. Nah, ini sebenarnya udah habis, tinggal 1 ya, karena dia udah naik semua, atau nggak usah pakai per. Nah, jadi sama aja dengan A pangkat 2 tambah 1 itu 3, B pangkat 3 kurangi 2 itu 1, C pangkat min 2 tambah 1 itu min 1 kuadrat. Nah, baru dikuadratkan satu per satu, jadinya A pangkat 3 kali 2 itu 6, 1 kali 2 itu 2, min 1 kali 2 itu min 2. Nah, udah selesai seperti ini. Nah, supaya pangkatnya menjadi positif semua, yang negatif pindah ke bawah. Jadinya A pangkat 6, B pangkat 2 dibagi C pangkat 2 gitu. Mudah ya, jawabannya yaitu yang A. Nomor 2, bentuk sederhana dari 8 dibagi 3 min akar 5 adalah. Nah, kalau misalkan menyederhanakan bentuk seperti ini, berarti kita kalikan sama sekawannya. Sekawannya kan yang bawah ya, kita tulis seperti yang bawah tetapi tandanya berlawanan. Jadi 8 dibagi 3 min akar 5, sekawannya dia yaitu kan sama aja ini nih, tapi ini tandanya min menjadi plus. Jadi 3 plus akar 5 dibagi 3 plus akar 5. Gitu, sama dengan yang atas kita tulis apa adanya, berarti 8 dalam kurung 3 plus akar 5 dibagi yang bawah 3 kali 3 9 dikurangi akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi 8 dalam kurung 3 plus akar 5 dibagi 9 kurangi 5 itu 4. Coret-coret. Nah, ini kan dia 2 ya, jadi 2 dalam kurung 3 plus akar 5 gitu. 2 kali 3 berapa? 6 plus 2 akar 5. 6 plus 2 akar 5. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 3, hasil dari 3 log 18 dikurangi 3 log 4 ditambah 3 log 12 dikurangi 3 log 2 adalah. Nah, bentuk logaritma seperti ini kita lihat di sini bilangan pokoknya kan sama ya, sama-sama 3. Nah, kalau misalkan dikurang itu kan sama aja dibagi, kalau ditambah sama aja dengan dikali. Jadi kalau ada A log B ditambah A log C seperti ini kan dia bilangan pokoknya sama. Kalau ditambah sama aja dengan dikali, jadi sama aja dengan A log B dikali C. Sedangkan kalau ada A log B dikurangi A log C seperti ini ya, kalau dikurang sama aja dibagi, A log B dibagi C. Nah, karena ini dia sama semua, berarti kita jadikan satu, jadi 3 log 18. Nah, ini dikurang, ini kan sama-sama 3 ya, dikurang 4. Kalau dikurang sama aja dengan dibagi, berarti per, taruh bawah ya, 4 ditambah 3 log 18. Kalau ditambah berarti dikali, kali 12
dikurangi. Kalau dikurangi berarti dibagi ya. Dibagi siapa? Yang ini nih angka 2-nya. Nah, gitu ya. Baru nanti kita sederhanakan. Ini 4 sama 12. Boleh dibagi nih. 12 bagi 4 itu 3. 18 bagi 2 itu 9. Jadi sama aja dengan 3 log 9 kali 3 itu 27 gitu ya. Nah, 3 log 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. 3-nya tinggal ke depan, jadi 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu berapa? 1. Berarti 3 kali 1 sama dengan 3. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan linier 2x plus 5y sama dengan 4 dan 3x min 2y sama dengan min 13 adalah, nah ini untuk mencari himpunan persamaan linier, ini dia SPLDV ya, persamaan linier dua variabel, ya tinggal kita eliminasi aja ya kan. 2x tambah 5y sama dengan 4. Sedangkan 3x min 2y sama dengan min 13. Nah, untuk mengeliminasi berarti kan kita buat koefisiennya sama ya. Yang akan kita eliminasi siapa nih? Misalkan si x. Ini 2x, ini 3x. Berarti ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2 supaya koefisien x-nya sama. 2 kali 3, 6. Jadi 6x ditambah 5 kali 3, 15y sama dengan 4 kali 3, 12. Nah, ini 3 kali 2, 6x min 4y sama dengan min 26. Nah, ini tinggal kita kurangi aja. 12 min 26. Jadi 12 tambah 26 yaitu 36. Ini kan dia habis nih. Ini 15y min 4y. Jadi sama aja dengan 15 ditambah 4 yaitu 19y. Nah, jadi y-nya berapa? 36 dibagi 19 yaitu 2. Nah, setelah ketemu y-nya 2, masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari x. 2x plus 5y sama dengan 4 ya. Jadi 2x plus 5 kali y-nya itu 2 sama dengan 4. Jadi 2x sama dengan 4. Ini 5 kali 2 10, kita pindah ruas ya. Jadi min 10. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, berarti 2x sama dengan 4 kurangi 10 yaitu min 6. Jadi x-nya ketemu berapa? Min 6 dibagi 2 yaitu min 3. Gitu ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa? X, Y. Jadi min 3,2. Jawabannya yaitu yang A, min 3,2 karena himpunan penyelesaian itu X, Y. Nomor 5, diketahui matriks A itu 31 min 2, 22 min 1, dan B-nya 102, 310. Dan C-nya itu 11 min 2, min 2, 10. Hasil dari A plus B min C adalah, nah ini kita mencari penjumlahan sama pengurangan suatu matriks. Jadi matriks itu bisa kita jumlahkan sama kita kurangkan, itu adalah elemen-elemen yang seletak gitu ya. Kalau A plus B min C, berarti ini kan A ditambah B dikurangi C, elemen-elemen yang seletaknya. Yang ini baris pertama, kolom pertama kan 3 ya, jadi 3 ditambah B, B-nya itu berarti 1 dikurangi C, berarti dikurangi 1 gitu. Kemudian baris kedua, kolom kedua kan 1 ya, 1 ditambah 0 dikurangi 1. Kemudian yang ini baris pertama kolom ketiga, min 2 ditambah 2 dikurangi min 2. Kemudian masuk ke baris yang kedua. Ini 2 ditambah 3 dikurangi min 2. Kemudian 2 ditambah 1 dikurangi 1. Ini min 1 ditambah 0 dikurangi 0. Udah deh, tinggal kita selesaikan aja. 3 tambah 1 kurangi 1 berarti 3. 1 dikurangi 1 kan 0 ya, tambah 0 berarti 0. Min 2 tambah 2 ini habis, jadi tinggal min 2 itu plus 2. Ini 2 ditambah 3, ini min 2 kan berarti plus 2 ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 7. Nah, 1 kurangi 1 habis berarti 2. Ini min 1.
Nah, gitu ya. Kita cari yang sama berarti yang mana nih? 302, 72, min 1. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 6, diketahui matriks A 3A min B, kemudian min 4, 8 sama min 2. Dan B adalah 8, A min 3, 4 sama min C. Jika A sama dengan 2B, maka nilai dari A, B, dan C adalah, jadi matriks A itu sama aja dengan 2 kali matriks B. Dibilang seperti ini ya. A-nya kan berarti tetap nih, kita tulis apa adanya. 3A min B, kemudian min 4, kemudian 8, kemudian min 2. Sama dengan 2B, 2 kali B ya. 2 kali B berarti 16. Ini kalikan 2 berarti 2A min 6. Kalikan 2 ini berarti 8. Ini min 2C. Gitu ya. Nah, matriks itu dia dikatakan sama karena kan sama dengan ya. Berarti kan dia kesamaan suatu matriks. Itu apabila elemen-elemen yang seletak itu sama. Nah, ini udah sama nih. Nah, berarti ini sama dengan ini, ya kan? Karena yang seletak harus sama. Jadi bisa kita cari min 2 sama dengan min 2C. Jadi C sama dengan min 2 dibagi min 2 itu 1. Nah, udah ketemu nih C-nya 1. Kemudian cari yang ini. Nah, yang seletak. Jadi min 4 sama dengan 2A min 6. Jadi 2A sama dengan pindah ruas ke sana. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Min 4 tambah 6 itu min 4 tambah 6 2 ya. Nah, berarti A sama dengan 2 bagi 2 itu 1. Nah, kemudian A-nya ada, C-nya ada. Pakai yang ini. Ini kan sama dengan dia nih. Jadi 3A min B sama dengan 16. Nah, 3A, A-nya ketemu 1, 3 kali 1 itu 3, min B sama dengan 16. Jadi min B sama dengan kalau pindah ruas, 16 dikurangi 3 itu 13. Jadi B sama dengan min 13. Gitu ya. Nah, oke, berarti jawabannya yang mana nih? A sama dengan 1, B sama dengan min 13, dan C sama dengan 1. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 7, jika matriks A sama dengan min 2, min 5, 1 sama 3, inverse matriks A adalah, nah A ini adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Jadi kalau misalkan ada matriks A yang berordo 2 kali 2, itu A, B, C, D, maka untuk mencari A inverse rumusnya yaitu 1 per determinan A. Determinan itu AD dikurangi BC. Kemudian ininya dibalik nih. A sama D nya dibalik, berarti D dulu baru A, kemudian B sama C nya dikasih negatif. Ini adalah rumus inverse dari matriks berordo 2 kali 2. Jadi kalau misalkan A nya ini, A inverse nya berarti berapa? A inverse 1 per AD min BC. AD berarti min 2 kali 3 itu min 6, min BC 1 kali min 5 itu min 5. Nah, kemudian ini dibalik ya. A sama D-nya ya, 3 sama min 2. Kemudian ini dikasih min 5 kasih min, berarti kan min-nya hilang. Ini min 1. Gitu ya, jadi sama dengan 1 per min 6. Ini min 5 kan tambah 5. Min 6 tambah 5 itu min 1. Dari 3, 5, min 1, min 2. Nah, 1 dibagi min 1 kan min 1. Jadi min 1 masuk ke dalam. Dikalikan min 1 semua jadinya min 3, min 5, 1 sama 2. Min 3, min 5, 1 sama 2. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 8, diketahui barisan aritmatika dengan besar suku ke-10 sama dengan 20 dan suku ke-24 adalah 48. Suku ke-50 barisan tersebut adalah, nah oke, suku ke-10 berarti U10. U10 sama dengan 20. Aritmatika U ke N itu kan rumusnya A plus N min 1B ya. Nah, suku ke-24 kita tulis dulu. U24 sama dengan 48. Rumus dari UN itu apa? A plus N min 1B. Jadi kalau U10 itu A plus N min 1. 10 kurang 1 kan 9 ya. A plus 9B sama dengan 20.
Nah, ini berarti A plus, karena suku ke 24 berarti di sini dikurangi 1 jadi 23. 48. Udah tinggal dikurangi aja nih. Ya, A kurangi A kan habis. Dikurangi 20 kurangi 48 itu ini boleh dari bawah ke atas ya. Jadi tapi harus sama. Kalau misalkan ini dari bawah dikurangi atas, ini juga bawah kurangi atas. 48 kurangi 20 yaitu 28. 23 dikurangi 9 yaitu 14. 14B. Jadi B sama dengan 28 dibagi 14 yaitu 2. Nah, setelah ketemu B-nya 2, masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai A-nya. A plus 9B sama dengan 20. Jadi A plus 9 kali B-nya ketemu 2. Gini ya. Nah, jadi A sama dengan 20 dikurangi 9 kali 2, 18. 20 kurangi 18, jadi A-nya ketemu 2. Nah, A-nya ada, B-nya ada, yang ditanyakan adalah suku ke 50. U50 rumusnya yaitu A plus 49B. Nah, A-nya yaitu 2 ditambah 49 kali bedanya itu 2. Jadi 2 ditambah 49 kali 2 itu 98. 2 tambah 98 yaitu 100. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 9, negasi dari pernyataan jika guru kesenian datang maka semua siswa senang adalah, nah jika maka itu adalah suatu implikasi ya. Jika P maka Q, ini implikasi. Yang ditanyakan adalah negasi. Negasi itu ingkaran atau kebalikannya. Supaya implikasi ini bisa kita cari ingkarannya, maka si implikasi ini harus diubah ke dalam bentuk ekuivalennya ya. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Ini dia bentuk ekuivalennya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah negasi dari P maka Q, bisa kita negasikan yang bentuk implikasi ininya ekuivalennya ya. Jadi sama aja dengan mencari negasi dari ingkaran P atau Q. Nah, negasi dari ingkaran diingkarin berarti kan ingkarannya hilang nih. Jadi P, ingkaran dari atau itu dan, ingkaran dari Q itu ingkaran Q. Ya udah berarti kita cari P dan ingkaran Q. Kalau P tadi guru kesenian datang, ini kita misalkan P. Semua sesenang, ini kita misalkan Q ya. Negasinya yaitu P dan ingkaran Q. P-nya siapa? P-nya yaitu guru kesenian datang. Berarti cari guru kesenian datang, berarti antara B, C sama E ya. A ini sama D udah nggak masuk karena ini dia dalam bentuk jika maka. Dan sama ya. Kemudian ingkaran Q, ingkaran dari pernyataan semua siswa senang ya. Semua ingkarannya itu kan ada atau beberapa gitu ya. Siswa senang ingkarannya itu siswa tidak senang. Berarti guru kesenian datang dan ada siswa, ini siswa senang. Guru kesenian datang dan ada siswa yang tidak senang. Jawabannya yaitu yang E. Ya, ini P dan ingkaran Q. Ingkaran dari semua itu ada, ingkaran dari siswa senang itu siswa tidak senang. Gitu. Nomor 10, akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan 0 adalah, nah kita mencari akar-akarnya. 4x kuadrat, 4x sama min 3. 4x kuadrat itu kan bisa 4x kali x atau 2x kali 2x ya. Boleh kita coba 2x sama 2x. Nah, kalau dia dikali ini hasilnya harus min 3, kalau ditambah harus 4. Min 3 itu kan perkalian 1 kali 3 ya. Berarti salah satunya ini 3, salah satunya 1. Gitu. Nah, kalau di sini min berarti dia tandanya ada yang plus, ada yang min. Di sini plus berarti yang besar yang plus. Nah, jadi ini yang plus yang besar. Gitu ya. Jadi kalau kita kalikan 2x kali 2x 4x kuadrat, ini kita kalikan 6x min 2x itu plus 4x, min 1 kalikan 3 itu min 3. Oke, berarti 2x min 1 sama 2x plus 3, atau x sama dengan 1/2, atau x sama dengan, kalau plus di sini kan min ya, 3/2, gitu. Setengah atau min 3/2.
tengah atau -3/2. Jawabannya berarti yang D. Nomor 11, seorang peternak memiliki ternak tidak lebih dari 12 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Si peternak akan menjual semua ternaknya minimal seharga Rp23.500.000. Harga seekor sapi 4 juta dan seekor kambing adalah 500.000. Jika banyaknya sapi adalah X dan banyaknya kambing adalah Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah, nah, di sini dimisalkan bahwa sapi itu X dan kambing adalah Y. Sapi X, kambing Y ya. Sekarang kita cari modelnya dulu. Di sini dibilang bahwa peternak tidak lebih dari 12 ekor. Jadi dia memiliki sapi sama kambing itu nggak lebih. Kalau nggak lebih itu artinya kurang. Jadi si sapi sama si kambing kalau dijumlahkan itu dia kurang dari 12 ekor. Kurang dari atau sama dengan 12 ekor gitu ya, karena ada kata-kata tidak lebih gitu. Oke, berarti ini D sama E udah nggak memenuhi, kita coret gitu ya, karena X plus Y kurang dari sama dengan 12 ekor. Kemudian si peternak akan menjual semua ternaknya minimal seharga 23 juta sekian. Kalau minimal berarti dia akan menjualnya apabila dihargai sama dengan ini atau lebih dari ini gitu ya. Jadi kalau kita modelkan di sini sapi itu harganya 4 juta. Sapi kan tadi X ya. Jadi 4 juta X ditambah 500.000 ini harganya kambing Y, dia harus lebih dari atau sama dengan 23.500.000 rupiah gitu ya. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan aja, kita coret nolnya ini 5 dicoret, ini 5 dicoret, ini 5 dicoret. Jadi dia sisa 4X plus 5Y lebih dari 2, 3, 5. Nah ini, oh ini 40 ya, karena kan yang dicoret kan nolnya 5, ini 40. 40X tambah 5Y lebih besar sama dengan 2, 3, 5. Kalau kita perkecil ini boleh sama-sama dibagi 5. Kalau sama-sama dibagi 5, 40 bagi 5 itu 8, jadi 8X ditambah Y lebih besar sama dengan berapa? Nah, karena di sini adanya 47 ya, berarti 47. Gitu ya. 8X ditambah Y, 8X tambah Y lebih dari 47. Yang memenuhi berarti ketahuan nih yang B. Gitu ya. Dari dua pernyataan ini. Nomor 12, suatu pabrik roti akan membuat dua jenis roti, yaitu roti jenis 1 dan 2. Pembuatan roti jenis 1 membutuhkan 250 gram terigu dan 30 gram mentega. Jadi ini kalau misalkan sebelum kita membuat model matematika, ini kita selesaikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu ya. Nah ini kan dia ada roti jenis 1 sama roti jenis 2. Nah untuk membuat kedua roti ini kan butuh yang namanya terigu sama mentega ya. Terigu sama mentega gitu ya. Nah, roti jenis 1 membutuhkan 250 gram terigu. Berarti kita tulis 250 gram terigu dan 30 mentega. 30 mentega. Sedangkan roti jenis 2 membutuhkan 100 gram terigu sama 60 gram mentega. Pabrik tersebut hanya menyediakan 4 kg terigu. Ini terigu ya, maksimumnya yang bisa dipakai itu 4 kg. 4 kilo kita ubah ke gram kan 4 menjadi 4000 ya, 4000 gram. Sedangkan menteganya itu 1,2 kg berarti 1200 gram. Gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalkan kita buat di sini kan yang ditanyakan adalah penghasilan maksimum dari penjualan roti. Nah, nanti kita misalkan roti jenis 1 ini dia sebagai X dan roti jenis 2 ini dia sebagai Y ya. Jadi nanti fungsi tujuannya si Z-nya itu adalah memperoleh penjualan maksimum. Penjualan kan berarti kan sama harga ini ya. Harga roti jenis 1 itu 25.000, berarti nanti 25.000 X ditambah 32.000 Y. Nah, ini dia maksimumnya itu berapa ya. Kalau kita modelkan berarti kan terigu itu kan yang dibutuhkan ini sama ini ya. Jadi dalam model matematika itu 250 punyanya si X ya. X tambah 100 Y harus kurang dari sama dengan 4000 karena kan punyanya cuma ini.
ya kan, nggak boleh kita pakai terigu lebih dari 4 kilo, kalau kurang boleh. Ini kalau kita perkecil, ini nolnya kita hilangin terlebih dahulu ya, berarti tinggal 25, ini 10, ini 400, sama-sama dibagi 5 yaitu 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80 gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari dari menteganya. Menteganya itu 30x ditambah 60y kurang dari sama dengan berapa ini, 1200. Ini nolnya kita buang ya. Nah, 3x tambah 6y kurang dari sama dengan 120, sama-sama kita bagi 3. Berarti x ditambah 2y kurang dari sama dengan ini 12 bagi 3 itu 4 ya, jadinya 40. Oke, berarti nanti dari sini modelnya ketahuan, model pertama, model kedua, kemudian yang ketiga yaitu x sama y-nya ya. X sama y karena di sini adalah roti kan nggak mungkin negatif ya, jadi nanti x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, dari keempat model matematika ini nanti kita bisa mencari apa namanya menggunakan grafik seperti ini ya. Kita cari titik potongnya. 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 80. Kalau dia dicari titik potongnya, ya dicari garisnya ya, x sama y ya. Kalau x-nya 0 berarti 2y sama dengan 80, berarti y-nya itu 40. Sekarang kalau y-nya 0 berarti x-nya itu 80 bagi 5. 80 bagi 5 itu berapa? 16 ya. Gitu ya. Jadi nanti 0,40 sama 16,0. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga sama, x plus 2y 40 berarti x sama y. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 20. Kalau y-nya 0, x-nya 40. Berarti 0,20 sama 40,0. Gini ya. Nah, kemudian batasnya lagi itu kan lebih besar dari 0 sama y lebih besar dari 0. Ini yang saya arsir berarti yang bukan HP ya. Gitu ya. Nah, ini kurang dari. Kalau kurang dari berarti HP-nya kan yang mendekati. Yang mendekati kan berarti yang ke sini ya, berarti yang diarsir yang sana. Nah, berarti nanti HP-nya di sini. HP-nya di sini ada 3 titik, ya ada 4 titik. Gitu ya. Jadi nanti titiknya, titik yang pertama 0,0 kan udah nggak mungkin nih. Berarti ini 16,0. Kemudian, nah ini adalah titik potong antara dua garis. Titik potong antara dua garis kita cari di sini titiknya. Titik potongnya berarti 5x tambah 2y sama dengan 80, x plus 2y sama dengan 40. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Ini 40, ini habis. 5x dikurangi x itu 4x, berarti 4x sama dengan 40, x sama dengan 10. Kalau x-nya 10, berarti y-nya berapa? Nah, x-nya 10 berarti 2y itu 40 kurangi 10 30 ya. 30 bagi 2 yaitu 15. Jadi titiknya ini, titik potongnya ini adalah x, y 10,15. 10,15 dan titik ini adalah 0, berapa tadi, 20 ya, 0,20. Nah, ini semuanya kita masukkan ke fungsi tujuan ini ya. 16,0 artinya 25.000 kalikan 16 ditambah 32.000 kalikan 0 gitu ya. 25 kalikan 16 0, 3, 12, 15, ini 5, ini 2, jadi 0, 0, 3 gitu ya, jadi 300.000. Nah, kalau 10 sama 15, ini 10 kalikan 25.000 berarti 250.000 ditambah 15 dikalikan 32.000. 15 dikalikan 32.000 itu, ntar kita kalikan dulu. 15 kali 32, 32 kali 15, 0, 15 ini 16, ini 2, ini 3, 0, berapa ini tadi ya, 16 ya, ini 8, ini 4, 480.000
Nah, berarti udah ketahuan ini yang maksimumnya. Kalau yang bawah 0,20 kan 20 dimasukkan di sini. 32 kali 20 itu 640. Nah, ini kalau dijumlahkan itu adalah 250 tambah 480 yaitu 730.000. Nah, ini dia maksimumnya berarti di sini. Gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang D. Nah, untuk soal jenis seperti ini kalau misalkan kalian menghadapi UN gitu ya, untuk soal-soal yang seperti ini bisa kalian lompati terlebih dahulu. Nanti kalau waktunya sekiranya lebih banyak baru kalian kerjakan, karena untuk satu soal cerita seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan. Oke, lanjut ya ke soal nomor 13. Nomor 13 diberikan sebuah deret geometris sebagai berikut. 3, 6, 12 titik-titik. Jumlah 5 suku pertama dari barisan tersebut adalah, di sini diberitahu bahwa deretnya itu adalah geometri. 3, 6, 12. Nah, dari 3 ke 6 ini kan dia dikalikan 2. Ke sini juga dikalikan 2. Berarti ke sini dikalikan 2 itu 24, dikalikan 2 lagi berarti 48. Kalau yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama, ya ini tinggal dijumlahin kan, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal jumlahin gitu ya. Berarti jawabannya berapa tuh? Kalau dijumlahkan semua jawabannya yaitu 93. Nah, tanpa rumus sudah ada ya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah 100 suku pertama, 150 suku pertama, ya kalian harus menggunakan rumus dari UN. Kalau ini karena dia 5 suku pertama, dia mudah, tinggal kita jumlahkan manual. Nomor 14, seorang pekerja bangunan membeli 3 kaleng cat dan 2 kuas seharga 140.000. Ini kelebihan ngetiknya ya. 3 kaleng cat dan 2 kuas seharga 140.000. Ini kita misalkan aja, kita misalkan kaleng catnya itu adalah X, kaleng cat ini kita misalkan X, sama kuas ini kita misalkan Y. Kalau kita modelkan dalam matematika berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 140.000. Keesokan harinya pekerja tersebut membeli lagi 2 kaleng cat dan 1 kuas dengan merek di toko yang sama seharga 91.500. 2 kaleng cat berarti 2X ditambah 1 kuas itu Y sama dengan 91.500. Maka berapakah harga sekaleng cat dan 1 kuas? Yang ditanyakan berarti X plus Y. Gitu ya, tinggal kita eliminasi aja untuk mencari X sama Y-nya. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2. Kalau kita kalikan 1 berarti kan dia tetap 3X plus 2Y sama dengan 140.000. Yang bawah kalau dikalikan 2 berarti 4X ditambah 2Y sama dengan, ini kalau dikalikan 2 jadinya 190, kalau dikalikan 2 kan 180 ya, berarti 183.000. Oke, ini tinggal kita kurangin aja supaya nggak negatif, kita kurangkan dari bawah ke atas. 183 dikurangi 140 itu 43.000. 4X dikurangi 3X itu X. Jadi X-nya yaitu 43.000. Nah, sekarang untuk mencari Y tinggal masukkan ke salah satu persamaan. 2X plus Y sama dengan 91.500. X-nya 43 berarti 2 kali 43.000 ditambah Y sama dengan 91.500. Berarti Y sama dengan 91.500 dikurangi, ini pindah ke sana, 86.000. Gitu ya. Berarti Y-nya ketemu berapa nih? 91.500 dikurangi 86.000 yaitu 5.500 ya. 5.500. X-nya itu 43.000 atau harga 1 kaleng catnya, ditambah Y-nya itu 5.500. Ini kalau dijumlahkan yaitu 48.500. Itu jawabannya, yaitu yang B. Nomor 15, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter dan setelah menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan lintasan vertikal ke atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, bola turun kembali dan ketika sampai ke lantai, bola kembali memantul, begitu seterusnya sampai bola berhenti. Hasil pengamatan diperoleh bahwa setiap pantulan mempunyai ketinggian 3/5 dari ketinggian pada lintasan sebelumnya. Perkiraan panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai berhenti adalah
Nah, jadi ini kita misalkan ya di sini lantai nih. Di sini ada bola. Nah, bola awal ini dia tingginya adalah 8 meter. Kita jatuhkan. Nah, kita jatuhkan. Ini jatuh pertama nih 8 meter. Kemudian dia memantul. Memantulnya ini dengan ketinggian 3/5 dari sebelumnya. Jadi 3/5. 3/5 dari ini. Jadi bolanya ke sini dia mantul ke bawah lagi. Nah, begitu seterusnya. Sini ya, ini bolanya mantul ke sini, dia balik lagi ke sini. Tetapi dia pantulan ke atasnya itu selalu 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Dan seterusnya. Jadi nanti ini sampai dia berhenti ya, sampai dia nggak memantul lagi. Jadi yang ditanyakan adalah panjang lintasan. Ini berarti karena kita nggak tahu, berarti kan nanti kita pakainya itu S tak hingga ya. S tak hingga itu rumusnya apa? S tak hingga rumusnya yaitu A dibagi 1 min R, di mana R itu adalah rasio. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini kan dia tingginya kan sama nih ya. Jadi nanti ada yang namanya lintasan turun sama lintasan naik. Lintasan turun. Ya, panjang lintasan turun. Lintasan turun kan berarti ini nih. Ini. Ya, ini kan dia membentuk deret juga ya. Rumusnya A dibagi 1 min R. A-nya itu berarti kan tinggi awal ini yang turun ya. Berarti A-nya yaitu 8 dibagi 1 min R. R-nya itu 3/5. Nah, kalau kita cari berarti 8 dibagi 1 dikurangi 3/5 kan 2/5 ya. Jadi sama aja dengan 8 dikali 5/2. Coret-coret 4 kali 5 yaitu 20 meter. Ini yang lintasan turun. Sekarang kita cari yang lintasan naik. Lintasan naik rumusnya sama, yaitu A dibagi 1 min R. Nah, A-nya siapa? Dia naik pertama kali kan ini ya tingginya ya. Nah, tingginya itu berarti tinggi lintasan pertama ketika dia naik yaitu 3/5 dari 8 meter ya. Jadi A-nya yaitu 8 kali 3/5 dibagi 1 min, rasionya kan sama ya, 3/5 itu. Nah, 8 kalau dibagi 3/5 berapa nih? 8 kali 3 itu 24 ya. 24/5 dibagi 1 kurangi 3/5 itu 2/5. Nah, sama-sama per 5 dicoret. Jadi tinggal 24 bagi 2 yaitu 12 meter. Nah, jadi dia lintasan ke atasnya itu 20 meter, lintasan ke bawahnya yaitu 12 meter. Gitu ya. Atau kalau misalkan lintasan turun sama lintasan naik itu dia totalnya sama tapi dikurangi sama ini panjang semula ini ya kan, 20 kurangi 8 kan 12, karena kan ketika ini dia turun dia nggak naik lagi dengan setinggi semula ini kan ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah panjang lintasan total tinggal kita jumlahkan aja, berarti 20 ditambah 12 sama dengan 32 meter. 32 meter gitu ya. Nah, kalau untuk cara cepatnya berarti kita ngitungnya cukup sekali aja ya. Jadi nanti kan lintasannya itu 2 kalinya ini dikurangi sama A ya. Jadi 40 dikurangi A-nya 8 sama dengan 32. Nomor 16, diketahui cos A sama dengan 12/13 dengan 27 kurang dari A kurang dari 360 derajat. Berarti kalau antara 270 sampai 360 derajat, berarti kan dia di sini ya, 270 sampai 360, artinya dia terletak di kuadran 4. Kalau terletak di kuadran 4, yang positif itu adalah cos sama kebalikannya cos. Gitu ya, berarti selain cos itu berarti dia negatif. Yang ditanyakan tangen ya, berarti tangen dari apa ini namanya, kuadran 4, jadi harus negatif. Jadi nanti yang positif langsung kalian coret aja. Ya, berarti jawabannya antara A sama B. Gitu ya. Nah, kalau cos, jadi kita gunakan Pitagoras ya, konsep dari Pitagoras di sini A. Cos itu rumusnya sami, samping dibagi miring, sampingnya 12, miringnya 13, berarti depannya ini 5. Ya, ini dia Pitagoras ya. 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat diakarin. Gitu, 169 dikurangi 144 itu 25. Akar 25 yaitu 5. Yang ditanyakan adalah tangen A. Tangen itu rumusnya desa, depan dibagi samping ya, berarti 5/12. Karena di kuadran 4 maka tangen nilainya negatif, jadi min 5/12. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 17, nilai dari sin 300 adalah, nah pertama kita tentukan dulu letak kuadrannya.
kuadran itu kan pembatasannya kan 0, 90, 180, 270. Jadi 300 ini terletak di kuadran 4. Terletak di kuadran 4, kuadran 4 itu yang positif hanyalah cos sama kebalikannya. Yang ditanyakan adalah sin, berarti negatif ya. Jadi sin 300 itu sama aja dengan sin, kalau kita gunakan sudut berelasi, 300 itu sama aja dengan 360 dikurangi 60. Ya enggak? 360 kurangi 60, 300 kan? Kemudian dia di kuadran 4, kalau pakai rumus 350 min, ini fungsi tetap, jadi tetap sin 60, karena di kuadran 4 itu negatif, jadi min sin 60. Berarti min berapa? Sin 60 itu setengah akar 3, ya berarti min setengah akar 3. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 18, persamaan bayangan garis 6x min 5y sama dengan 7 oleh translasi T 3 min 8 adalah. Nah, jadi kalau untuk membuat persamaan bayangan garis kita harus tahu translasi titik ya. Jadi kalau misalkan kita punya titik XY, dia ditranslasikan terhadap 3 min 8, maka X aksen Y aksennya itu diperoleh dari hasil penjumlahan ini. Berarti X plus 3 sama Y min 8. Nah, karena untuk mencari bayangan kita butuh X sama Y. Kalau X aksen itu X plus Y, jadi dengan kata lain X sama dengan pindah ruas ya, X aksen min 3. Sedangkan ini Y sama dengan Y aksen min 8 pindah ruas jadi plus 8. Tinggal kita masukkan aja ke persamaan garisnya. 6x min 5y sama dengan 7. Berarti 6 x nya itu x aksen min 3 dikurangi 5, y nya itu y aksen plus 8 sama dengan 7. Jadi 6x aksen min 18, ini min 5y aksen min 40 sama dengan 7. Jadinya 6x aksen min 5y aksen ini min 58 ya, sama dengan 7. Jadi 6x aksen min 5y aksen sama dengan pindah ruas ke sana. Jadi 7 dikurangi ditambah ya, 7 ditambah 58 yaitu 65. Itu nanti secara otomatis hasil bayangannya aksen ini berubah menjadi X sama Y. Jadinya 6x min 5y sama dengan 65. 6x min 5y sama dengan 65. Jawabannya yaitu yang C. 19. Diketahui kubus ABC, DE, FGH jika panjang rusuk kubus 8 cm dan titik X merupakan titik di pertengahan rusuk CG, maka jarak titik A ke titik X adalah, kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Di sini ada kubus ABC, DE, FG. Ini ya. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8. Titik X merupakan titik di pertengahan rusuk CG. CG di sini ada X. Maka jarak titik A ke titik X adalah, yang ditanyakan adalah AX. Nah, AX ini dia bisa dibentuk dari AC sama CX. Ya enggak, ini kan dia siku-siku. Jadi kalau kita bikin segitiga kan dia gini. Nah, ini X, ini C, ini A. Nah, A ke C ini adalah diagonal sisi. Kalau sisinya kubus adalah 8, berarti AC-nya ini diagonal sisi itu sisi akar 2, jadi 8 akar 2. Sedangkan CX itu adalah titik tengah dari CG. CG kan rusuk, berarti CG kan 8, titik tengahnya berarti di sini 4 atau separuhnya. Nah, dengan kata lain AX sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar dari berapa nih kalau dikuadratkan? 8 dikuadratin 64, akar 2 dikuadratin 2. Jadi 64 ditambah 2, dikalikan 2 ya. 64 kalikan 2 itu 128 ditambah 16. Jadi akar dari berapa? 128 ditambah 16 itu 144.
144. Akar dari 144 yaitu 12. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 20, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 10 cm, C 12 cm, dan sudut B adalah 150. Luas segitiga tersebut adalah, jadi di sini ada segitiga, gini ya. Nah, di sini sudut B-nya itu 150. A, B, C, karena ini sudut B, ini berarti A, ini C ya, A, B, C. Sisi A ini adalah sisi yang di depannya sudut A, ya. Sudut A di depannya adalah sisi A itu 10, dan sisi C itu adalah yang di depannya sudut C, berarti 12. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga apabila yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka rumusnya itu adalah setengah dikalikan sisi yang mengapit. Sisi yang mengapit berarti AB kali BC ya, dikalikan sin sudut yang diapit, berarti sin B. Gitu ya, berarti setengah dikali 12 dikali 10 dikali sin 150. Ya, ini kita coret 6. Nah, jadi 60 dikalikan sin 150. Sin 150 itu sama aja dengan sin 180 dikurangi 30. Ya enggak? 180 kurangi 30 kan 150 ya. Nah, 150 jadi kan dia terletak di kuadran 2. Di kuadran 2 sin itu nilainya positif ya, jadi sama aja dengan sin 30. Jadi 60 dikalikan sin 30. Sin 30 itu berapa? Sin 30 adalah setengah. 60 dikalikan setengah berarti 30. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 21, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 10, AC 12. Jika besar sudut BAC adalah 120, panjang sisi BC adalah, ya, jadi di sini ada segitiga lagi. Nah, BAC ini 120. AC adalah 12, kemudian AB adalah 10, maka berapakah panjang sisi BC? Nah, untuk mengetahui panjang sisi BC, kalau yang diketahui adalah satu sudut dan dua sisi yang mengapit, maka kita gunakan aturan kosinus, di mana BC kuadrat rumusnya yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali AB dikalikan AC cos A, gitu ya. Oke, berarti AB kuadrat berarti 10 kuadrat tambah 12 kuadrat min 2 kali 10 kali 12 cos 120. Gitu, tinggal kita cari aja, berarti 100 tambah 144 dikurangi 2 kali 10 kali 12 kali cos 120 itu sama aja dengan cos 60 ya. Karena 120 itu sama aja dengan 180 dikurangi 60. Ya, sama aja dengan cos 60. Cos dia di kuadran 2, 120 di kuadran 2, cos itu nilainya negatif. Jadi sama aja dengan cos 60 ya. Jadi cos 120 itu sama aja dengan cos 180 dikurangi 60. Nah, karena dia di kuadran 2, berarti sama aja dengan min cos 60. Cos 60 setengah berarti min setengah. Berarti ini hasilnya min setengah. Ini kita coret, gitu ya. Berarti 100 tambah 144 itu 244. Ini min kalikan min berarti plus. 10 kalikan 12 itu 120. Berarti 364. Ya kan ya, 364 itu BC kuadrat ya. Berarti untuk mencari BC ya tinggal kita akarkan aja, berarti akar dari 364. Jadi akar dari 364 itu sama aja dengan 4 dikali 91 ya, enggak, akar 4 itu 2, berarti 2 akar 91. Jawabannya yaitu yang C.
Nomor 22, persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100 di titik A 6,8 adalah, nah persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat 0,0 di titik tertentu rumusnya yaitu x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. X1 nya berarti ini ya, ini x1 sama y1 berarti 6x, Y1 nya min 8y sama dengan R kuadrat. Nah ini kan persamaan lingkaran kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, berarti 100 ini adalah R kuadrat 100 gitu ya. Udah tinggal diperkecil aja, kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 itu 3x min 4y sama dengan 50, atau 3x min 4y min 50 sama dengan 0. Itu jawabannya berarti yang B. 23, tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari angka-angka tersebut akan dibentuk susunan bilangan yang terdiri atas 3 angka dan tidak boleh berulang. Banyaknya susunan bilangan yang terbentuk adalah, nah kita membentuk susunan 3 angka dan nggak boleh berulang. Di sini kan angkanya totalnya ada 5. Berarti kemungkinan di sini dia terbentuk oleh 5 angka. Karena sudah dipakai 1 berarti tinggal 4 kemungkinan, tinggal 3 kemungkinan. Udah tinggal dikalikan aja. 4 kali 2 itu 5 kali 4 itu 20. 20 kalikan 3 berarti 60 bilangan yang terbentuk. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 24, 2 buah dadu berwarna hitam dan putih dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 9 adalah, jadi kalau misalkan 2 buah mata dadu dilemparkan bareng, maka kan kemungkinan angka yang muncul itu kan 1 buah mata dadu kan terdiri dari 5 mata ya, 1 sampai 6. Nah, ini sama. Nah, kalau dia dilemparkan bareng berarti kan dia ada 36 kemungkinan yang muncul. Ya, 36 kemungkinan yang muncul. Jadi atau sama aja dengan kita kalikan. 6 kalikan 6 36 ya. Jadi nanti yang muncul itu bisa 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai yang terakhir itu 66. Berarti kalau yang ditanyakan peluang berarti di sini pernya itu 36. Kalau yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 4, yang berjumlah 4 itu kan berarti 1 sama 3 ya. 1 sama 3, kemudian 3 sama 1, kemudian 2 sama 2. Udah ya, ini kan jumlahnya 4, berarti ada 3 kemungkinan. Ditambah, karena di sini atau berarti ditambah. Berjumlah 9. Yang berjumlah 9 itu berarti 2 sama 6 gak mungkin, 3 sama 6. 3 sama 6, kemudian 4 sama 5, nah kemudian 5 sama 4, kemudian 6 sama 3 gitu ya, berarti ada 4 kemungkinan, jadi ditambah 4 per 36 sama aja dengan 7 per 36. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 25, perhatikan tabel berikut, ada nilai sama frekuensi. Modus dari data tersebut adalah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul ya, modus. Dimana modus itu rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan panjang kelas. Modus itu artinya kelas yang sering paling muncul. TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, jadi dari frekuensi ini yang sebagai modus itu yang mana? Yang ini. Karena frekuensinya paling besar, dia sering muncul, berarti ada 10. Berarti TB-nya berapa? Nah, TB-nya berarti 74 dikurangi 0,5, yaitu 73,5. Ditambah D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus frekuensinya 10, kelas sebelumnya itu 5, berarti 10 kurangi 5 itu 5, dibagi 5 ditambah D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 10 kurangi 8. 10 kurangi 8 itu 2, dikalikan panjang kelas. Panjang kelas berarti dari 60 ke 66. Panjang kelasnya berarti 7. Ya. Jadi 73,5 ditambah 5 per 7 dikali 7, ini coret.
sama aja dengan 73,5 ditambah 5, jadinya 78,5. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 26, nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min 5X plus 6 adalah, nah mendekati 2 ini tinggal kita substitusi aja ya. Jadi 2 kali 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6. 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, dikurangi 10 tambah 6. 8 tambah 6, 14, 14 kurangi 10 yaitu 4. Jawabannya yaitu yang A ya. Karena untuk mencari limit itu kan caranya kita substitusikan, itu langkah pertama. Kalau disubstitusi ternyata ada hasilnya, ya berarti itu hasil dari limit. Tapi kalau disubstitusi di hasilnya 0/0, itu kan nanti tinggal kita jabarkan, bisa pakai pemfaktoran, bisa kalikan sekawan gitu ya. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 27. Nomor 27, turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus 6x plus 6 adalah, nah untuk mencari turunannya berarti f aksen x ya, tinggal diturunkan. Turunan itu pangkatnya dikurangi 1, ini ke depan. 3 kali 3, 9x pangkat, 3 kurangi 1 itu 2. Ditambah ini 2 ke depan, 2 kali 2, 4x pangkat, 2 kurangi 1 itu 1. Turunan dari 6x itu 6, turunan dari 6 itu 0. Ya udah, berarti 9x kuadrat ditambah pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Seperti ini. Berarti jawabannya yaitu yang E. 28, jika diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 4x plus 6, maka nilai dari turunan pertama f aksen 1 adalah, nah kita cari turunannya f aksen x-nya. Ini tinggal ke depan, 3 kali 2, 6, jadi 6x kuadrat ditambah, ini ke depan 10x ditambah 4. Nilai dari f aksen 1 yaitu 6 kali 1 kuadrat 6 ditambah 10 kali 1 itu 10 tambah 4. Udah, ini tinggal kita jumlahkan aja. 6 tambah 4, 10, 10 tambah 10 yaitu 20. Jawabannya yaitu yang E. 29, hasil dari integral. Integral ini kebalikan dari turunan ya. Kalau turunan pangkatnya dikurangi 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1. Jadi integral dari 8x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x plus 4 dx adalah, pangkatnya tambah 1 berarti 3 tambah 1 itu 4, di sini 8/4 dikurangi x pangkat 2 tambah 1 itu 3, berarti di sini 3/3. Ditambah 2, ini x pangkatnya tambah 1 itu 2, ini per 2. Ditambah 4x plus c. Jadinya 2x pangkat 4 min x pangkat 3 plus x kuadrat plus 4x plus c. Gitu ya, karena rumus dari integral a x pangkat n dx, rumusnya yaitu a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Gitu ya, jadi jawabannya yaitu yang D. Nomor 30, soal terakhir, interval nilai x agar fx naik adalah, nah untuk menentukan fungsi naik sama fungsi turun itu diperoleh dari turunan pertama. Nah kalau f aksennya itu lebih besar dari 0 maka fungsinya naik, sedangkan kalau f aksen x nya itu kurang dari 0 maka fungsinya adalah turun. Karena yang ditanyakan adalah fungsi naik, ya berarti kita cari turunannya. F aksen x ya, kita turunkan terlebih dahulu. 3 kedepankan, sepertiga kalikan 3 kan habis ya, 3 nya dicoret ya, x pangkat 2 min, ini ke depan 4x plus 3. Nah syaratnya dia fungsi naik ketika lebih dari 0, jadinya x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Udah, ini tinggal kita faktorkan aja. Lebih besar dari 0, jadi 3 sama 1, ini min sama min, berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah 3 sama 1 ini kita uji di garis bilangan, 1 sama 3 kita uji titik 0, 0 kan sebelum 1 ya, di sini ada 0, 0 kalau dimasukkan berarti 0 dikurangi 0 tambah 3 berarti
positif, negatif, positif. Karena yang diminta lebih dari berarti ambil yang positif gitu ya. Ambil yang positif berarti X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 3. Jawabannya yaitu yang gitu. Nah, oke, itu tadi 30 soal tentang prediksi soal ujian USBN. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.